Karena orang salpok dan teknisinya lah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apakah suara saya sudah terdengar dengan jelas? Selamat pagi, Bu. Sudah, Bu. Baik, Alhamdulillah. Untuk hari ini, kita akan melanjutkan kegiatan kita inspirasi yang kedua, yang mana nanti hari ini saya tidak sendiri. Jadi pada kegiatan inspirasi yang kedua ini, saya ditemani oleh salah seorang atau salah satu dosen yang juga ada di Universitas Muhammadiyah Palangkaraya. Beliau ini adalah sudah sangat berpengalaman dalam segi penyiaran ya. Beliau adalah sudah sering memimpin kegiatan podcast, khususnya podcast yang ada di FKIP. Selamat pagi Pak Ade. Baik, selamat pagi Ibu Patul. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat Pak Ade? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, sehat, Ibu. baik. Ibu sehat Bu ya? Alhamdulillah sehat. Baik. Tidak ada gejala COVID dan sebagainya. Alhamdulillah aman. Mudah-mudahan cepat berlalu Bu. Amin, Seperti amin. itu. Baik, hari ini untuk kegiatan inspirasi yang kedua, saya akan dibantu oleh Pak Ade untuk memimpin kegiatan modul inspirasi kita yang kedua, yang mana nanti kita akan menghadirkan seorang narasumber Pak Ade ya. Betul. Narasumber yang tentunya harapan kami bisa memberikan inspirasi kepada adik-adik peserta modul Nusantara hari ini. Jadi untuk hari ini mohon bantuannya Pak Ade ya. Siap Ibu, Untuk segera saya bantu. menemani adik-adik peserta modul Nusantara kita hari ini. Untuk sementara saya mohon pamit undur diri sehingga nanti akan dipimpin oleh Pak Ade. Oke, Silakan, Pak baik. Ade. Terima kasih Bu Patul. Ini saya bawa langsung ya, saya bimbing langsung gitu ya, atau saya bawa acaranya. Oke, baik. Teman-teman mahasiswa modul Nusantara, perkenalkan nama saya, tadi sudah dikenalkan sama Ibu Patul ya. Nama saya Ade Salahuddin Permadi. Kebetulan saya juga bertugas sebagai dosen di Universitas Muhammadiyah Palangkaraya. Kali ini diminta Ibu Patul untuk membawa atau membimbing atau apa ya istilahnya ya, memoderatori sebuah kegiatan ini, di mana hari ini kita sudah mengundang seorang yang apa ya, inspiratif menurut saya. Ada beberapa hal yang perlu kita bicarakan sama beliau, kita share sama teman-teman seperti itu. Telah berhadir bersama kita Bapak Aam Ripaldi Hunaifi, MPD. Nah, ini Bapak Aam. Pak Aam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak Dek, kabar? Alhamdulillah sehat. Teman-teman semuanya yang ada di ruang Zoom, boleh saya sapa satu-satu ya, sebelum kita kenalan lebih jauh sama Pak Aam, seperti itu. Bisa di open mic aja sambil ngobrol, nanti saya panggil satu-satu, boleh? Boleh ya? Sebelumnya suara saya terdengar jelas nggak, teman-teman? Dengar jelas, Pak. Oke, baik. Yang pertama saya mau menyapa dulu Novelin Andriana Francisca Tumatar. Halo, selamat pagi Ya, Novelin. Ya, selamat pagi. Sehat ya? Sehat, Pak. By the way, ini Novelin dari kampus mana nih? Saya dari Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta. Di mana, Jakarta? Iya. Oke, 17 baik. Agustus. Oke. Prodinya apa, Novelin? Saya dari Teknik Sipil. Oke, baik. Hai Novelin, salam kenal gitu ya. Ya. Oke, selanjutnya di sini juga ada namanya Salsabila Mutiara Sari. Salsabila? Iya. Oke, Salsabila dari mana Salsabila? Dari Jogja. Dari Jogja. Universitas mana? Universitas Ahmad Dahlan. Oh, Universitas Ahmad Dahlan dari Jogja, Bang Aam. Oke, piye kabare Jogja? Saya Saya. Saya alhamdulillah. Oke, next ada Ivone Trideviani. Ivon. Selamat pagi, Pak. Hai, selamat pagi Ivone. Saya perkenalkan diri, nama saya Ivon. Saya dari Universitas Unsurya Jakarta. Dari Jakarta. Prodi.
Oke. Dari prodi apa nih Ivone? Ilmu hukum, Pak. Oh, ilmu hukum. Oke, baik. Salam kenal ya Ivone ya. Terima kasih, Pak. Oke, next ada Teresia. Teresia Ersel. Teresia Ersel? Iya, Pak. Oke, Teresia Ersel dari mana nih? Di Untak. Surabaya. Dari Surabaya. Iya, Untak. Oke. Universitas apa tuh di Universitas 17 Agustus Surabaya? Iya. Oke. Ngambil prodi apa ini? Teresia. Administrasi negara, Pak. Oh, dari Atna ya. Oke, dari FISIP berarti ya? Iya. Oke, salam kenal. Ini Teresia. Iya, Pak. Oke, selanjutnya ada Selatur Rahmah. Ada bersama kita Selatur Rahmah? Oke, Selatur Rahmah sepertinya belum ada. Oke, selanjutnya ada Suherman. Halo, Suherman. Halo, Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya, Suherman ya? Alhamdulillah sehat, Pak. Oke, dari mana Suherman? Saya dari Adira Jasa Reswara Sanjaya, Pak, dari Bandung. Dari Bandung. Oke, baik. Oke, itu tadi sudah ada 7 peserta, Pak Aam. Ya. Selanjutnya kita kenalan dulu nih sama Pak Aam ya. Oke, tadi sudah saya panggil Aam Ripaldi Hunaipi MPD. Ya, Iya. nah sedikit batuk nih. Tapi ini batuk biasa, Bang Aam. Oh, Saya panggil Abang aja ya, Abang karena saya biasa panggil Bang Biasa. Aam seperti itu. Bang Aam ini sedikit saya kenalkan, beliau adalah seorang dosen aktif di Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, juga sebagai pengusaha. Nah, ini menariknya nih. Sebentar, saya minum dulu. jangan Pak Dek. Saya nggak ada kamar Pak Dek. Silakan minum, Bang Aam. Gitu. Biar saya temani Pak Dek. Bang Aam ini dosen tetap di Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, tapi juga beliau seorang pengusaha. Nah, usahanya apa aja? Nanti kita sama-sama ulik nih. Ya, siapa tahu nanti bisa menginspirasi teman-teman, usahanya seperti apa, bisa berbagi sama teman-teman. Siapa tahu kan lulus dari kuliah atau memulai usaha sebelum kuliah ini, kita berbagi sama. Bang Aam, usahanya apa aja nih Bang Aam nih? Usahanya pertama usaha doa dulu Pak Dek. Doa, oke. Ini benar nih, usahanya doa dulu yang pertama katanya. Iya. Oke. Yang saya tahu Bang Aam ini adalah pemilik Berkah Rencar gitu ya. Berkah Rencar. Oke. Jadi Berkah Rencar itu adalah usahanya yang seperti apa sih, Bang? Berkah Rencar ini sebenarnya usaha rental mobil. Rental mobil. Iya. Wih, ini berarti punya banyak mobil nih. Ya lumayan. Lumayan. Oke. Sebenarnya kalau ada yang membedakan tuh sebenarnya gini. Apa sih Pak bedanya ini rental dengan travel gitu kan? Oh iya, iya Kadang-kadang, benar. teman-teman atau orang lain tuh bilang bahwa rental mobil itu ya kayak travel gitu kan. Iya. Padahal tidak ada kesamaan sebenarnya, ada sedikit kesamaan, cuma ada perbedaan antara rental mobil dan travel. Kalau travel itu kan biasanya ini kan apa namanya antar jemput. Tapi kalau untuk rental mobil atau penyewaan mobil itu kita lepas kunci. Oh, lepas kunci. Bisa juga nanti pakai driver. Pakai driver yang disediakan. Iya, jadi apa namanya pelanggan atau konsumen itu suka-suka nanti bawa kemana. Oke. Tapi tetap dengan aturan atau syarat yang sudah ada SOP-nya. Ayo, oke. Jadi usaha utamanya ini adalah rental mobil ya. Rental mobil. Betul. Dengar-dengar ada ini juga nih, ada usaha lain nih selain rental mobil itu kan tuh yang utama tuh. Ya, Ya, ada apa tadi? Berkah Flores ya? itu kembang sih. Oh ya, Kembang ternyata itu buat ini apa? Usaha istri aja. usaha istri. Iya. Jadi ternyata Bang Aam ini juga selain punya rental mobil yang tentu mobilnya banyak gitu ya, juga punya hobi istri yang dikembangkan menjadi usaha ternyata. Iya, betul Pak Dek. Jadi sebenarnya usaha itu sebenarnya awalnya itu ya dari hobi. Oke, dari hobi. Ya, hobi. Jadi banyak sih yang teman-teman mahasiswa juga kan ada nanya, Pak bagaimana nih
kita mengawali usaha nih seperti apa sih, seperti itu kan. Jadi boleh nanti saya kasih beberapa tips untuk tip motivasi bagaimana sih langkah awal untuk usaha ini apa sih yang harus kita lakukan kan. Karena banyak orang melakukan awal itu seperti apa gitu kan, niatnya ada Pak, pada saat dijalankan tidak ada seperti itu. Jadi ada beberapa tips mungkin nanti akan saya kasihkan, motivasi lah, langkah awal untuk usaha itu apa saja sih yang harus dilakukan. Berbagi sharing aja lah, sharing. Oke, selain tadi Forest, ternyata tadi saya baru ulik-ulik nih, ternyata Bang Aam juga dikit-dikit mulai mengusaha di properti ya Bang Aam ya, jual beli rumah katanya. Jual beli rumah sih kadang-kadang rumah mertua gitu ditegur. Ada ya, ada tapi ya. Kita memang mau jual ini sih apa namanya rumah yang ada di Kapuas, daerah Kapuas, teman karena jarang untuk ditempati seperti itu kan ya, seperti ada yang ini kemudian ketemu teman-teman yang di bagian properti atau developer segala yang mencoba menjajaki saja seperti itu. Tapi untuk master ya tetap di Rencar. Baik. Nih teman-teman mahasiswa semuanya, ternyata di depan kita ini Bang Aam sudah ada beberapa unit usaha nih. Yang pertama tadi ada Berkah Rencar, yaitu di bidang sewa mobil seperti itu. Terus ada Berkah Forest, usaha kembang yang kemarin sempat membooming tuh ya. Terus sekarang ada juga ternyata beliau mulai meranjak di properti di daerah Kabupaten Kapuas. Jadi sedikit informasi, Kapuas itu adalah salah satu kabupaten yang ada di Kalimantan Tengah seperti itu. Akan tetapi jaraknya kurang lebih sekitar 2 jam kalau naik darat ya. Kurang lebih 2 jam Pak. Ini kita ulik sedikit lagi. Bang Aam, sejak kapan sih memulai usaha? Untuk usaha yang pertama itu ya rental ya, untuk rental. Saya mulai usaha itu di awal tahun 2019, kurang lebih awal Februari. Awal Februari 2019. Ya. Artinya 3 tahun berjalan ini ya? Kurang lebih hampir masuk 3 tahun. 3 tahun, oke. Masuk 3 tahun. 3 tahun. Nih motivasi awal. Ini kan secara nih jadi dosen nih, udah jadi dosen seperti itu. Istri juga udah jadi dosen. Kalau orang melihat Bang Aam itu secara finansial adalah, ya kan? Amin. Nah, motivasi awal untuk berusaha itu apa sih, Bang Aam? Karena gini ya, saya bilang ini Bang Ade ya, Bang dan Ade gitu ya. Bang Ade. Ya, bro aja bro. Oh, Mas bro gini. Saya memang suka itu adalah usaha dari dari semenjak saya kuliah S1 itu sudah suka usaha itu kan. Jadi dulu pernah waktu kita kan hampir satu universitas kan? Iya, satu universitas. Perlu diketahui teman-teman semuanya bahwa saya dengan Bang Ade ini adalah kakak adik gitu ya. Maksudnya kakak adik itu adalah kakak tingkat dan adik tingkat. Iya. Karena kita sama satu. Kita dulu satu universitas. Satu universitas waktu S1. Iya. Satu jurusan juga, satu program studi. Iya. Kebetulan Bang Aam ini kakak tingkat saya, 2 tahun di atas saya, tapi kita ketemu di kampus seperti itu. Iya. Jadi sama-sama pernah di asrama Pak. Iya, pernah hidup di asrama. Pernah mengalami masa duka, kurang makan, kurang minum di asrama ya. Betul. Jadi kita akrab sekali. Betul. Jadi untuk awalnya itu kan karena saya suka usaha itu kan pertama satu. Dulu zaman tahun 2007 atau seperti apa ya, 2000 itu kan lagi booming pernak-pernik motor tuh Pak Dek, yang kayak merek Pos itu segala kan. Jadi dari orang tua ada modalin beberapa gitu kan, diambil dari keluarga di Jawa, kemudian dikirim ke Palangka, kemudian kita jual nih kan, kita jual di di Palangka, seperti kayak pasar Blauran gitu kan. Yang pasar malam tuh kan, nah kita jual di situ. Waktu masih kuliah, saya masuk kuliah. Suka. Alhamdulillah, untung nggak ada, buntung dapat. Itu usaha yang pertama tuh. Usaha pertama. Kemudian kita juga. Jadi itu usaha pertama itu adalah modif motor gitu ya? Ya, kalau modif motor itu hobi. Jadi tidak lepas kayaknya semua itulah dari hobi. Hobi betul. Saya memang dunia otomotif, ya. Kemudian usaha pun tidak jauh dari otomotif juga pada seperti itu. Bahkan kita juga pernah jual beli kaos gitu kan, yang bermotif kayak bermotifkan
otomotif Otomotif. kita jual seperti itu kan. Zaman dulu kan tidak paham nih, yang penting untungnya bagaimana didapat, ternyata salah strategi akhirnya tidak dapat untung jadi buntung, tapi pengalaman tetap Pengalaman. seperti itu. Oke. Nah, ini informasi teman-teman. Ternyata Bang Aam itu tadi memulai Berkah Raincar 2019, ternyata mulai usahanya sejak S1 ya. Sejak S1. Sejak S1 beliau mulai jualan apa namanya? Pernak-pernik alat-alat motor. Ya, Ya, apa namanya itu ya? Modifikasi aksesoris, Iya, betul. Aksesoris motor, terus beliau juga pernah jualan apa? Kaos-kaos yang berbau otomotif. Iya. Ya, karena saya tahu beliau adalah penggemar seseorang yang minggu ini adalah terakhir untuk race. pensiun Ya, pensiun. Beliau adalah penggemar berat Valentino Rossi. Betul. Ya, dan beliau kayaknya jualannya pernak-pernik Valentino Rossi nih, benar ya? Nggak semua. Nggak semua. Tapi lebih banyak kalau presentasinya seperti itu. Iya, lebih banyak presentasi seperti itu. Oke, jadi Apapun yang bisa kita jual dulu kan. Oke. Bahkan sepeda teman kita jual, ada itu kita jual juga gitu kan. Maling, Memang waktunya maling. dijual maksudnya kan seperti itu ada. Oke, jadi seperti itu. Sejak kuliah ternyata. Sejak kuliah sudah membuka usaha. Nah, jadi teman-teman kalau mau usaha sekarang aja nih. Ya, mumpung masih kuliah. Ini sebentar kita tanya dulu nih. Ini semester berapa sih teman-teman yang ada di ruang Zoom ini? Novelin semester berapa Novelin? Saya semester 5. Semester 5. Oh, Semester 5. Oh, udah di pertengahan kuliah. Ya. Oke, Bang Aam kemarin membuka usaha dari semester berapa, Bang Aam? Saya agak lupa ya semester berapa karena itu beberapa belas tahun yang lalu ya. Yang pasti itu masih ya mungkin semester 4-5-an mungkin lah seperti Semester itu. 4, semester 5 sudah Ya, buka usaha ya. Sudah buka usaha, sudah apa namanya masa-masa kuliah atau mata kuliah itu mulai agak kurang gitu kan. Oke. Jadi mulai usaha, kemudian pengalaman sih, kita mencoba mencari pengalaman karena masa-masa muda itu kan haus akan pengalaman. Gitu kan. Semua dijejaki apapun ikuti terus seperti itu kan. Oke, karena di masa semester 5, semester 4, 5, 6 itu kan energi kita berlebih nih. Betul. Ya, energi berlebih, bergadang aja kita bisa tahan sampai 1 malam tuh. Kalau kita arahkan ke hal yang positif kayaknya lebih bagus tuh ya. Jelas, Pak. Oke, seperti buka usaha seperti itu. Ya. Karena sebenarnya gini, semua itu tergantung dari faktor lingkungan sih, Pak. Jadi lingkungan saya waktu dulu itu memang teman-teman ada yang tidak sekolah, ada yang sekolah seperti itu kan. Yang tidak sekolah itu mereka ya buka usaha, ada yang sablon segala. Jadi akhirnya ngikutin nih. Oke. Ada suka untuk usaha gitu kan. Pada saat nggak ada untung, down lagi seperti itu. Tapi dari sejarah down kita tidak dapat untung, tapi kita dapat pengalaman di situ kan. Kita ambil pelajaran. Jadi tidak ada istilah kerugian ya? Nggak ada sebanyak kerugian. Walaupun rugi di finansial, tapi ada keuntungan di pengalaman. Pengalaman benar. Oke, ini apa sih suka duka waktu memulai usaha? Kadang kan gini, Bang Aam. Ya. Orang tuh punya punya mindset atau punya rencana untuk bikin usaha, tapi ragu untuk memulai. Iya kan ya? Kadang betul, seperti itu. Ini bagaimana yang berat itu ternyata usaha itu memulainya. Ketika menjalani kan tinggal jalan aja tuh memulainya. Bagaimana tuh motivasi Bang Aam untuk memulai sebuah usaha tuh? Oke, kalau pengalaman saya sendiri ya waktu membuka usaha itu sebenarnya gini, sampai kita namanya S2 kemudian kita sampai menjadi dosen itu masih mencari jati diri. Maksudnya jati diri itu seperti ini. Apa sih yang harus kita mulai nih? Usaha apa sih yang cocok nih kan? Ternyata sebenarnya untuk memulai usaha itu sebenarnya ada beberapa kriteria, ada beberapa fokus. Fokus yang pertama itu adalah hobi. Hobi atau passion. Passion, betul. Ya. Hobi itu kita banyak nih kan. Hobi itu misalnya kita suka main bola, kemudian kita suka otomotif, kemudian kita suka gambar, gitu kan. Betul. Kemudian itu nanti akan masuk ke namanya passion. Passion itu jam berapapun, mau lembur apapun, sampai pagi atau malam lagi, namanya passion itu pasti suka. Iya, betul. Intinya suka. Secapek apapun kalau sudah jadi hobi. Kalau sudah jadi hobi, itu kesenangan tersendiri kan. Iya, betul. Jadi beberapa banyak hobi itu jadikan salah satu hobi kalian itu adalah master dalam hobi.
Oke. Jadi misalkan ada hobi itu ada 3, ada 4, ada 5, tapi satu saja jadikan master dalam hobi. Nah, kemudian fokus yang kedua itu adalah hubungkan kepada manfaat. Oke, Ini betul. pengalaman yang berbagi sharing lah seperti itu kan. Manfaat, fokus maksudnya dihubungkan dalam manfaat. Hobi kita ini bermanfaat nggak untuk orang lain? Oke. Seperti Iya, itu iya, kan. iya, iya. Sebelum kita masuk ke manfaat, itu awal saya suka dengan usaha, maksudnya awal mulai nimbul lagi suka usaha, itu waktu beberapa tahun lalu, yaitu 2017 itu sudah mulai itu. Tapi bingung apa nih usahanya apa nih? Akhirnya ketemulah. Ternyata sampai 2019 awal itu 2018 sebenarnya itu saya suka nih dunia otomotif. Sebenarnya usaha itu sesuatu yang disukai. Iya, betul. Passionnya di situ. Kalau kita tidak usaha yang tidak kita sukai, itu nggak bakal jalan. Iya. Tidak akan jalan. Walaupun jalan tapi tidak sepenuh hati. Tidak sepenuh hati. Dan kita menjalaninya tidak nggak dapat senyaman. passionnya tadi. Iya, betul, kan, seperti betul. itu. Akhirnya di tahun 2019 ketemulah bahwa saya itu sukanya seperti ini. Kemudian teman-teman bagian otomotif, masih kita buka bengkel ini segala, ternyata saya suka bagian rental nih gitu kan. Memang sebenarnya gini, kita usaha, semakin tinggi usaha, semakin besar usaha, itu semakin besar risiko. Oke. Yang pertama Iya, adalah betul. sebelum kita memulai untuk usaha, pertama niat. Ya kan, bismillah lah ibaratnya kan, Iya. seperti itu. Doa tadi. Doa tadi, Iya, betul. kemudian mental. Seorang usaha itu adalah yang diserang adalah mental. Mental, betul. Mental itu kita mental kerupuk atau Iya. mental batu, seperti itu. Maksudnya adalah ketika kita usaha, yang kita capai itu adalah mencari pelanggan. Iya, betul. Ya kan? Karena ini usaha yang berkaitan dengan jasa ya. Jasa. Oke. Namanya usaha kita kan ada mungkin satu produk, nanti kita masuk ke Iya. fase berikutnya. Kemudian yang menjadi motivasi pertama kali adalah ketika saya pengen sekali untuk usaha, pengen sekali buka usaha adalah satu. Apa itu apa? Itu saya mendengar pengajian dari ini ada sebenarnya wajangan lah, Iya, gitu wajangan. kan, dari almarhum Ki Haji Mbah Mun, atau disebut dengan Mbah Mun gitu kan. Iya, betul. Yang kurang lebih artinya seperti ini. Nah, walaupun kamu itu seorang guru, dosen, kiai, Betul. tetaplah untuk mencari usaha. Oke. Tetaplah usaha agar tidak mengharapkan pemberian orang lain. Oke. Karena sesuatu yang dari usaha sekecil apapun, keringat yang keluar apapun, itu adalah berkah. Oke. Jadi kalimat yang seperti itu salah satu motivasi atau power untuk menaikkan mood kita pada saat untuk buka usaha. Betul. Jadi yang kita harapkan itu adalah mencari berkahnya seperti itu kan. Setelah saya menjalani usaha itu masih proses. Jadi ternyata kita mencari itu tidak hanya keuntungan tapi berkah. Berkah, benar. Ketika kita mendapat untung banyak tapi tidak berkah, itu akan sia-sia. Makanya oleh karena itu saya ambil namanya berkah. Berkah. Oh seperti iya, itu. berarti ini salah satu sejarah kenapa rental yang abang miliki namanya Berkah Rencar ya. Betul Oke. gitu. Pak De. Ini selanjutnya nih. Iya. Bagaimana nih Bang? Tentu kan saat memulai usaha belum terlalu banyak dikenal seperti itu. Bagaimana cara promosinya nih? Karena kan promosi ini penting nih. Kita punya produk, kita punya usaha, tapi tanpa promosi kan it's nothing kan? Ya, betul. Oke, bagaimana strategi pemasaran Abang seperti itu? Jadi seiring berjalannya waktu gitu Pak. Iya. Bahasanya indah banget nih jadinya. Jadi gini, ada 4P namanya Pak. 4P. 4P Intinya, dalam 4P. marketing. Dalam marketing itu ada 4P. P yang pertama adalah produk. Produk, kemudian itu adalah price, harga, kemudian ada promotion, kemudian yang keempat ada dia place. Nah, Oke. yang pertama itu adalah produk. Produk itu sebenarnya function dengan manfaat tadi. Jadi fungsinya apa pada saat kita produk. Produk itu sebenarnya gini, jangan terlalu fokus kepada produk. Kita fokus terhadap produk, misalkan salah seorang ini suka menggambar nih kan. Iya.
dari keahlian menggambarnya itu bisa dihasilkan mungkin jadi digital printing atau misalkan membuat desain kaos. Oke. Yang sekarang ini yang sedang marak nih ya Pak Dea, yang saya teliti ini ya, yang sedang marak itu adalah kaos muslim. Oke. Kaos bernuansa muslim. Iya, yang betul. kadang-kadang di situ tulisannya bertobat, kemudian apa namanya jihad apa jihad gitu apa, ya. kemudian sholat, tapi dikemas dengan nuansa seperti distro. Oh iya, Seperti betul, kan. betul. Jadi nuansa bajunya keren, tapi Tetap agamis gitu kan. Betul. Ketika orang melihat, ayo sholat, gitu kan. Iya, betul. Nyawa kita nggak banyak lagi. Misalkan seperti itu kan ada kalimat. Itu ada kalimat-kalimat yang Oke. Jadi kemudian manfaatnya, jadi produk kita ini bermanfaat nggak dengan orang lain? Betul. Makanya dengan adanya saya buka rental ini, Bermanfaat nggak kebanyakan- untuk orang lain? Iya, bermanfaat nggak ada orang lain seperti itu kan. Misalkan mereka kepingin jalan-jalan dengan keluarga, seperti itu kan, perlu mobil pribadi gitu kan, tapi tetap kita ada syarat-syaratnya bahwa mereka ada SIM A seperti itu kan. Kemudian mereka pengen berekreasi, kemudian ada kantor yang perlu armada atau unit kan seperti Iya, betul. itu. Jadi kita sediakan. Dari situlah saya baru ketemu bahwa poin-poin yang dijalani itu ternyata masuk dalam 4 poin tadi. Kemudian yang kedua adalah price. Price itu adalah harga. Harga kita ini bukan harga kita ya maksudnya. Harga dalam produk kita ini sepadan nggak dengan kita jual dengan kepada masyarakat seperti itu. Jadi ada beberapa poin dalam price ini. Kalau saya sih tidak terlalu menargetkan pada ya. Jadi maksudnya seperti ini. Price ini kalau misalkan saya rental mobil itu kan ada berapa unit, tergantung unitnya nih. Harganya misalkan kayak unit Avanza itu berapa gitu kan. Betul. Ya Avanza misalkan 350.000 itu kan umum ya. Iya, betul. Gitu kan. Tapi nanti kalau untuk ada mahasiswa untuk yang pengen rental itu dengan harga yang berbeda gitu kan. Misalkan 350 dengan mereka mungkin 500 seperti itu. Iya. 500 2 hari maksudnya. Iya. Bukan per hari maksudnya. Oke. Jadi yang ketiga itu adalah promotion. Promotion. Ini Jadi penting nih. promosinya seperti ini. Sekarang era digital. Jadi promosi kita ini bisa masuk ke dalam media sosial, kemudian bisa masuk ke dalam kayak mungkin Twitter, kemudian Facebook. Sekarang yang lebih marak itu kan promosi baik itu dari Instagram, Twitter, kemudian Facebook, kemudian WhatsApp seperti itu kan. Betul. Tetapi setelah saya coba jalani, ternyata promosi yang paling ampuh itu adalah promosi mulut. Oke. Dari mulut ke mulut. Oke. Seperti itu. MLM, mulut ke mulut. Oh iya betul. MLM itu mulut ke mulut. Iya betul ya. Mulut ya betul. Ternyata promosi yang paling paling ampuh itu adalah dari mulut ke mulut. Ternyata dengan ini harga bisa dibicarakan loh. Kemudian mobilnya juga sehat, kemudian segala, karena kita untuk penyewaan mobil itu kan agak harus ekstra ya, perawatannya, kemudian kebersihannya seperti itu yang kita jaga juga. Nah, kemudian yang terakhir itu adalah place. Place itu adalah tempat marketnya ya. Iya, tempat untuk kita bertransaksi itu di mana sih? Seperti kan. Sekarang kan bisa dilakukan dengan cara offline, bisa dicarakan dengan online. Seperti kan. Sekarang bisa dengan Tokopedia, dengan ini segala, kemudian dengan WhatsApp, dengan telepon seperti itu kan. Karena dengan 4P tadi itu sudah membooming tuh, sudah umum bahasa seperti itu di mana-mana. Karena tinggal kita aja bagaimana caranya untuk menerapkan di daerah masing-masing. Karena kan gini Pak De, apalagi di zaman sekarang ini kan pada saat mulai usaha tuh bingung nih kan, semua serba ada. Ada yang jual baju ada, kemudian ada yang jual makanan ada, jual ginjal nggak ada ya Pak? Nggak ada jual ginjal ya. Ya serba ada gitu sepertinya. Tapi ketahuilah teman-teman bahwa sebenarnya apapun yang kalian sukai itulah jadikan master. Hobi kalian, salah satu hobi kalian jadikan master. Kemudian lebih spesifik lagi,
dan itulah nanti menjadi master kalian untuk membuka usaha. Oke. Seperti itu. Ya nih saya dapat nih. Ada satu kata, ini saya baru ingat, ternyata saya kenal Cristiano Ronaldo, Bang Am. Saya ya. Iya. Iya, kenal Cristiano Ronaldo. Oh, Ronaldo saya kira Rivaldo. Iya. Cristiano CR. Ronaldo kenal. Oke, CR7. Jadi kata Ronaldo tuh gini, pekerjaan yang paling menyenangkan adalah hobi yang dibayar. That's right. Nah, ternyata seperti itu ya, hobi yang dibayar. Jadi kan, ini kan teman-teman ini punya banyak hobi nih. Misalkan hobinya makan. Misalkan gitu ya, hobinya makan. Ternyata saya lihat di YouTube yang hobi makan juga jadinya uang, kayak si Tanboy Kun. Carlos segala tuh. Ya, Next Carlos. Ya, terus ada Tanboy Kun. Terus ada siapa lagi? Misalkan hobinya apa gitu ya. Kalau hobinya gibah bagaimana dia? Nah, kalau hobinya menggibah, Allah ya. Bisa. Masuknya di kabar-kabari. Iya, seperti itu. Oke. Ya. Bang Am. Ya. Itu kan usaha rental nih, usaha rental. Nah, udah jalan hampir 3 tahun ini. Nah, dibuka di awal Februari 2019. Ya. Setahun kemudian ternyata ada pandemi. Ya kan? Ya, di betul. 2020 Maret kita di Indonesia diumumkan ada pandemi. Berdampak nggak usaha rental untuk pada masa pandemi? Alhamdulillah berdampak, Pak. Berdampak ya. Iya, saya pikir enggak tadi. Gimana tuh dampaknya seperti apa? Dampaknya itu tidak hanya dirasakan semua yang pedagang, tapi semua rental di Indonesia itu khususnya rental ya, itu berdampak semuanya. Oke. Jadi kita mulai awal awal 2019 itu kan ini kan kadang-kadang mungkin teman-teman ada bertanya nih, Bapak mungkin banyak uang nih ibaratnya kan untuk memulai bisnis rental mobil harus ada mobil kan, nggak mungkin betul. Kita nggak ada segala. Sebenarnya kita ada tips dan trik untuk itu semua. Tidak harus orang banyak uang beli mobil baru berusaha. Bahkan orang yang duitnya ada, tetapi dia tidak punya ide, tidak punya ide untuk memulai tadi seperti itu bilang. Kemudian untuk di masa pandemi itu sangat-sangat alhamdulillah berdampak. Dampaknya seperti apa tuh Bang Am? Dampaknya itu ya pertama memang sebenarnya mobil itu kan ada target nih kan, 1 bulan 1 unitnya berapa kali keluar. Oke. Dan misalkan 12 kali keluar, itu minimal seperti itu kan. Tetapi pada saat ini negara api menyerang, gitu ya, negara menyerang itu sama sekali tidak keluar. Dan itu tidak hanya saya saja yang berdampak, tapi semua rental di Palangkaraya, bahkan semua rental yang ada di Indonesia berdampak semuanya. Jadi kita kan ada organisasi. Oh, ada organisasinya ya, juga. Disebut dengan Asperda, Asosiasi Pengusaha Rental Daerah seperti itu. Jadi di situ tuh dampaknya. Oh iya, saya dapat nih. Dampaknya mungkin gara-gara ada pandemi, mobilitas masyarakat dikurangi seperti itu. Keluar daerah harus dijaga seperti apa. Jadi orang jarang untuk menyewa mobil pada saat itu. Betul. Kan dibatasi semua kan. Kalau keluar juga harus pada zaman itu kan belum ada untuk swab antigen segala kan belum ada kan masih itu kan. Iya, betul. Perjalanan juga dibatasi, bahkan yang parahnya pertama-tama itu adalah tidak boleh keluar sama sekali gitu kan. Bahkan kita mau ke teras saja rasanya ragu gitu kan. Iya, betul. Ketemu tetangga kayak ketemu setan gitu kan. Jadi serba takut semuanya kan. Apalagi kita yang mau keluar kota seperti itu kan. Betul. Bahkan semua aktivitas dari perkantoran, kemudian tempat pariwisata semuanya pada tutup seperti itu kan. Karena yang diharapkan kalau nggak salah negara api menyerang itu bulan Maret ya Pak. Maret. Bahkan bulan Maret itu kalau nggak salah bulannya mau liburan. Ya. Maret, Juni, Juli itu orang-orang liburan biasanya. Pada saat orang mau liburan segala. Jadi semua pariwisata ditutup total. Jadi semuanya berdampak, tidak hanya pokoknya semua pengusaha, tidak hanya rental, tapi semua pengusaha pasti berdampak. Bahkan yang pengusaha kelas atas juga berdampak juga. Oke. Tapi by the way Bang Am, kan pandemi sudah hampir 2 tahun nih. 2 tahun berjalan.
katanya berdampak, tapi saya lihat unitnya nambah nih. Ya, Ya kan? Tuh bagaimana tuh survive-nya, bertahannya seperti apa? Ya. Dari yang tadi berdampak, ternyata di akhir 2021 unitnya nambah. ya, Saya lihat ada yang baru warna hitam juga, ya. ada yang warna coklat juga. Itu seperti apa tuh? Strateginya seperti apa, Bang Aam? Warna merah, kuning, hijau, Pak De. Iya. Betul itu. Itu pertanyaan sering banyak dilontarkan, Pak De. Mhm. Dan sebenarnya saya mau menjawab itu juga bingung. Iya, gimana? Bingung itu maksudnya jawab takut salah, takut seperti apa gitu ya. Awal membuka rental mobil atau penyewaan mobil itu cuman 1 unit. Satu unit. Satu Oke. unit. Satu unit. Oh, Boleh disebutkan warnanya? Warnanya merah hijau gitu ya. Ya, warnanya warna coklat. Warna coklat waktu itu. Ya. Oke. Jadi sempat terbesit sih kalau di mana-mana teman-teman itu kalau rental mobil itu mobilnya kalau nggak 7, 8, 9 kalau Iya. teman-teman yang senior rata-rata mereka hampir 15 mobil. Iya, Gitu minimal 8, 7 itu ya. kan. Ya, ada yang MPV, ada yang double cabin segala seperti Iya, itu kan. ada yang luxury, ada yang deluxe gitu ya. Betul. Dan sempat juga terbesit bahwa kalau saya buka juga nanti kan kalah nih dengan teman-teman yang lain. Ini kan betul. rezeki kita. Jadi sempat terbesit seperti itu kan bahwa yang penting itu dijalani. Kalau Bob Sadino bilang itu yang penting jalanin. Masalah itu nanti berhasil tidaknya itu serahkannya di atas. Yang Oke. penting ada niat. Tuhan tidak akan pernah tidur, katanya seperti itu. Iya, Bob Sadino betul. kan. Sadino. Pasti melihat kerja keras kalian ya. Kalau kerja kerasnya cuma tidur aja ya hasilnya juga akan tidur. Akan dapat tai mata aja. Iya kan ya. Seperti itu kan Pak De. Jadi untuk penambahan itu saya bingung juga sih proses seperti apa. Iya. Yang pasti seperti ini Pak De. Setiap pertama kali saya mau buka usaha itu saya bilang yang pertama adalah ke ibu. Oke. Setiap mau ibaratnya gini kan, pertama kali beli unit gitu kan, unit Avanza dulu ya pertama kali, itu saya bilang mau buka usaha rental. Oke. Jadi minta restu, Bismillah seperti Oke. itu kan. Kemudian ibu saya bilang ya Bismillah, mudah nambah seperti itu kan. Kemudian setiap mau beli bisa beli lagi satu, kemudian saya ngobrol dulu, Bu, mau beli ini lagi ya udah. Kemudian seperti itulah. Kemudian ada Oke. persetujuan dari orang tua karena saya sisa ibu aja. Oke. Kan. Ya mungkin Allah adil disisakan cuman ibu aja kan masih seperti Oke. itu kan. Karena benar semua usaha, semua tips yang ibaratnya sudah dijalankan orang, kemudian motivasi sudah tinggi, modal sudah ada, semua itu tidak ada artinya kalau tidak dicantumkan dengan hubungan kita dengan hablum minallah. Oke. Seperti itu. Ternyata itu teman-teman. Marketing langitnya yang luar biasa. Marketing langitnya yang luar biasa. Ternyata doa ibu tadi, ya, doa dan restu ibu ternyata Bang Aam nih. Pada masa pandemi, yang lain pada paceklik, Bang Aam juga sempat tadi bilang ada keterlambatan perputaran mobil keluar. Betul. Seperti itu. Ternyata di akhir ini unitnya malah nambah. Iya, ternyata restu ibu ternyata di situ ya. Jadi teman-teman itu tadi tuh clue-nya di situ. Clue-nya gitu. Oke. Ada rencana nambah usaha yang lain nggak, Bang Aam? Nambah usaha kalau nambah unit ya sih. Nambah unit ya, nambah unit ya. Bismillah. Tapi kalau nambah unit ini biasanya saya pertama kalau bicarakan ke ibu bukan dulu dengan istri. Oke. Itu kan. Kalau Istri pertama istrinya satu aja. Satu aja. Oke. Ya ini ya. Minta direkam ini. Oke. Yang pertama ke Di ibu, balik layar yang bahaya kedua nanti. ke istri. Ternyata 2 bidadari ini ya, ternyata ya. Jadi kalau untuk buka usaha ada sih kita memang berusaha. Yang pasti itu jangan takut ya bahasa anak muda ya sebenarnya lah. Jangan takut untuk berhayal. Jangan takut berhayal. Kan banyak seperti ini kan. Kebanyakan hayalan kalian nih ya. Kebanyakan untuk bermimpi. Iya. Kan. Sebenarnya dengan mimpi itulah itu sebenarnya planning kita. Iya betul. Seperti itu kan. Biarkan aja misalkan orang lain mau bilang bahwa
mimpinya seperti ini nggak bakal tercapai, itu biarkan saja. Itu salah satu sebenarnya Motivasi. omongan negatif orang lain itu menjadi motivasi dengan kita, cambuk Oke. bagi kita seperti itu kan. Oke, betul. Karena tidak ada hal yang tidak mungkin terjadi seperti itu kan. Kecuali nggak mungkin kita aku nak ke langit ya, Iya. langit. Ya bisa Kan aja. jadi gitu. Seperti Yang kan. nggak mungkin tuh kembali ke masa lalu sebenarnya. Iya. Iya kan? Kembali ke masa lalu yang nggak mungkin. Iya, Iya kan? Jangan sama Pak De. Jangan, itu cerita kita di kampus tuh, cerita di Oh iya, kampus. Mas, ya. Jadi seperti itu Pak De. Jadi usaha saya yang akan datang itu planning saja sih, planning. Saya pengen ini apa namanya, masalah penjualan kaos. Jual kaos, distro Kaos. gitu ya. Iya, kayak distro seperti itu. Jadi Oke. ada mesin pencetak apa-apanya baju seperti kan, karena untuk di apa namanya, kalau sablon biasa kan biasanya lebih gitu kan, tapi kalau ini ada memang mesin khusus untuk sablon, bahkan dicuci sekalipun tuh nggak akan bentur seperti itu, Oke. bahkan timbul seperti itu. Tapi yang bernuansa nuansa keislamian, tetapi Religius. religius ya seperti itu kan, tapi enak dipakai oleh mahasiswa, Oke. kemudian dipakai apa namanya, kalangan orang tua atau kalangan anak remaja atau anak-anak, itu bisa dipakai semuanya. Itu ke Oke. depan seperti itu sih. Kita aminkan, mudah-mudahan lancar ya. Amin. Oke. Amin, mudah-mudahan seperti itu. Bang Am, Ya. terakhir nih. Ya. Ada nggak kata-kata motivasi yang bisa dibagikan kepada teman-teman? Kalau saya sih motivasinya seperti ini. Selagi kalian masih punya orang tua, mintalah izin, mintalah restu kalian untuk membuka usaha. Oke. Karena dengan usaha apapun kita kan kita tidak tahu nih kan, namanya planning, tapi tetap orang Tuhan yang menentukan seperti itu. Betul. Jadi kita akan apa namanya, bahasanya tuh, kita masih ada orang tua, memohon restu lah. Betul. Bu, Pak, saya mau buka usaha, mohon doa restunya, mohon doanya. Kalimat hanya ya alhamdulillah diizinkan, misalkan seperti itu, salah satu membuat apa ya, yang saya baca itu membuka langit, bahkan malaikat pun mungkin akan berdoa seperti itu, mengaminkan. Tinggal kita saja percaya atau tidaknya seperti itu. Yang pasti apapun usaha kalian, jangan pernah lepas dengan namanya doa dan hubungan kalian dengan yang di atas. Oke. Itu luar biasa ya. Itu motivasinya ke langit masalahnya, bukan motivasi membumi. Intinya restu orang tua. Jangan-jangan nanti langit akan turunkan saya uang gitu ya. Ya, bukan yang seperti itu, bukan. Itu kan lagi viral nih, lagi viral. Iya. Langit minta turun hujan dong. Ternyata itu salah satu bentuk kesyirikan. Oke, baik. Teman-teman, banyak sekali yang sudah kita obrolkan sama Bang Aam. Ada beberapa yang saya dapat, coba sedikit saya simpulkan. Yang pertama tadi masalah promosinya ya, ada 4P. Ya, 4P. Yang pertama itu produk. Yang kedua adalah price, harga. Terus yang ketiga adalah promotion. Yang keempat terakhir adalah place. Ya, ada produk, ada harga, ada promosi, dan yang terakhir adalah tempat. Betul. Nih, dan yang paling utama adalah restu orang tua. Oke. Itu tadi teman-teman bincang-bincang, mungkin ada pertanyaan, kita silahkan saja langsung open mic atau chat di kolom komentar. Silakan teman-teman, silakan tanyakan aja apa nih. Nanti ada, nah ini nih buat penanya. Ternyata dari panitia sudah menyediakan souvenir cantik khas Kalimantan Tengah. Nanti akan dikirimkan ke alamat teman-teman. Ini namanya getah nyatu, ya. Nih getah nyatu. Getah nyatu ini dari getah pohon dibentuk seperti apa ini ya? Seperti kapal, seperti itu, seperti perahu, dan ada orangnya juga. Menandakan ini ya, khas Kalimantan. Khas Kalimantan Tengah. Biasanya orang-orang yang datang ke Kalimantan Tengah belinya ini buat souvenir. Betul. Ya, silakan bagi penanya terbaik akan kami hadiahkan souvenir seperti itu. Betul. Silakan, guys. Dengar-dengar Pak Ade juga buka usaha juga nih ya? Iya, alhamdulillah. Saya juga sedikit berbuka usaha. Iya. Dikit banget. Dan itu namanya juga berkah juga Pak ya? Iya, saya juga buka usaha berbagi bersama teman, namanya saya di penjualan
madu khas Kalimantan Tengah. Iya. Namanya berkah madu. Waduh. Jadi sama ya, berkah. Berkah sama kita bisa ini, Pak. Iya, sip. Kalau Bang Aam itu punya usaha namanya Berkah Rencar, Iya. saya punya usaha namanya Madu Berkah. Iya. Madu khas Kalimantan Tengah, seperti itu. Pada intinya kita harapan berkah gitu, Pak. Oke. Betul. Mungkin teman-teman ada yang mau ke Palangkaraya atau mau keliling Palangkaraya, nanti bisa aja nyewa mobil sama Bang Aam seperti itu, atau mau mau merasakan khasiat madu khas Kalimantan, hubungi saya. Betul. Oke, ini ada pertanyaan Bang Aam, darinya siapa nih? Operator bisa ke bawah sedikit. Darinya Aditya. Ingin bertanya, Kak, untuk memulai usaha kan biasanya banyak sekali tantangan yang bikin down niat kita. Bagaimana sih caranya menyikapi hal tersebut dan motivasi seperti apa yang nantinya kemudian bisa membangun kembali semangat kita. Oke, ini Bang Aam katanya, saat memulai nih, kadang ada aja yang bikin down. Gimana tuh cara push up-nya lagi tuh supaya naik lagi? Smile. Senyum. Oke, senyum. Kemudian mitra. Oke, Jadi mitra. gini, Pak. Gimana? Saya lupa juga menyampaikan tadi di awal tadi bahwa sebenarnya untuk memulai usaha tidak hanya doa juga, kemudian harus ada satu namanya smile, senyum. Kenapa? Kita ini kan mengharapkan namanya pelanggan, ya kan? Kita ini kan jasa. Iya, Namanya betul. orang usaha itu kan jasa. Mungkin ada jasa produknya, jasa diri kita, itu kan seperti itu. Kemudian pelanggan ini harus kita rubah mindset kita sebagai mindset orang pengusaha. Mindset orang pengusaha itu bagaimana cara menarik pelanggan, ya kan? Kemudian pelanggan ini agar tertarik itu seperti apa sih? Kalau sendiri kita aja tidak menarik mereka, maksudnya menarik itu kita gestur kita mungkin agak manyun lah, kita kurang senyum lah, kemudian kita kurang bergaul lah, akhirnya bagaimana orang akan tertarik dengan produk yang akan kita tawarkan, bahkan kita diri sendiri aja tidak menarik seperti kan. Menarik itu maksudnya pertama adalah senyum, smile. Orang tidak akan melihat kita mental kita down, kita lagi lemah, kita lagi naik dengan kata smile seperti itu, tidak akan melihat oh kita fine aja nih, padahal kita kan dibalik dari itu semua hancur semuanya kan, seperti itu. Ya benar. Mental ini sebenarnya dalam usaha itu kan ada usaha yang memang yang yang sedang, kemudian ada yang high seperti itu ya. Semakin usaha itu meningkat, semakin usaha itu besar, mental itu yang perlu disiapkan. Karena seperti ini, mental itu bukan mental mahasiswa, bukan mental seorang dosen, bukan mental seorang apapun, tapi mental seorang pengusaha. Gini Pak De ya, mental seorang, misalkan kita dosen Pak De ya, mental seorang dosen dengan mental seorang pengusaha itu beda Pak De. Betul, gimana tuh bedanya tuh? Bedanya gini, mental kita adalah mental seorang pengajar. Apabila kita mengajar ada yang tidak sesuai dengan kriteria kita, itu kan salah satu kan. Kemudian bagaimana CPL kita dalam pembelajaran itu tercapai itu tidak kan, seperti itu. Kalau di di dalam usaha itu semua tergantung usaha yang kita jalankan, mental kita itu pasti akan diuji. Pertama kita resikonya. Betul. Saya bilang tadi kalau usaha itu semakin besar, resikonya semakin besar. Betul, yang akan dihantam atau yang akan yang paling kena itu adalah mental kita. Kalau mental kita mental lemah, ini kata Bob Sedino ya, mental kita bukan mental pengusaha, itu down kita. Kalau kita down di mana-mana, pengusaha itu pasti down. Iya, pasti pernah down. Tapi dengan saya bilang tadi hobi dan passion kita tadi, kemudian manfaat kita tadi, produk kita dengan orang lain, itu yang akan sedikit menaikkan motivasi kita. Jadi kalau misalkan mental kita lemah, kita nggak bisa lagi memotivasi diri sendiri, bahkan berarti kita mental bukan mental pengusaha. Berarti mental kita hanya mental mahasiswa, anak buah dengan mental pimpinan, seperti kan. Yang pasti mental pengusaha itu beda. Kenapa? Yang paling banyak ujian mental itu adalah mental orang pengusaha. Orang usaha, pertama kali orang membuka usaha, jangan memikirkan untung, tapi pikirkanlah rugi. Kalau sudah bisa memprediksi rugi kita punya alternatif.
Oke. Berarti kita siap untuk menjalani resiko itu. Resiko itu. Seperti saya misalkan apa namanya penyewaan rental, banyak nggak kesusahan Pak di dalam rental? Oh banyak, seperti kan Banyak. tidak dibayar ada juga, kemudian mobil dibawa lari iya juga, Oke. kemudian hampir 1 bulan juga tidak dibayar ada juga, Ada katanya yang spare part-nya diganti gitu ya? ada spare part-nya yang diganti juga gitu kan. Mhm. Bagaimana menyikapinya? Down juga bisa Mhm. dibilang seperti itu. Tetapi down kita jangan terlalu lama, maksudnya itu kan kita bukan down mungkin kita kaget ya. Kaget, ya. Iya, kita agak kaget, tapi tetap kita jalanin seperti Iya, itu harus kan. move on ya. Harus dari move on. itu ya. Dengan seiringnya waktu mental itu akan terlatih. Mhm. Pertama kita down, aduh mobil lecet baru beli. Iya. Besok sudah Baret. lecet, Lecet. kemudian sudah penyok-penyok gitu kan. Iya. Belum lagi yang sebenarnya kalau misalkan yang lecet atau penyok itu harus siapa sih tanggung jawab? Pelanggan yang tanggung jawab. Tapi apakah semua pelanggan harus mempunyai uang? Mhm. Kadang enggak. Iya, kadang tanggung jawabnya dengan kata maaf aja. Ya, betul. Mohon maaf, saya ada sekian. Otomatis kita sendiri yang kena seperti itu. Itu mental. Dan itu juga salah satu ujian. Setiap usaha itu ada ujiannya. Betul. Kuat apa enggak? Gitu kan. Namanya orang usaha itu ada naik, ada turun. Iya. Tetapi orang lebih suka berpikir yang naik-naiknya. Naiknya aja. Yang Untungnya. dilihat orang yang enaknya aja nih. Betul. Pada saat kita pandemi seperti ini, apa sih yang harus kita lakukan? Otomatis kan kita jalan bisa dibilang rezekinya agak seret gitu kan. Seperti Betul. itu. Salah satunya adalah perbanyak relasi, perbanyak mitra. Oke. Karena dari relasi dan mitra itu yang akan memberikan solusi kepada kita. Kan kita kan nama mobil untuk rental kan ini kan tidak semuanya lunas Pak Dek. Betul. Kita ada juga nyicil lah. Iya, gitu kan. nyicil. Otomatis mobil tidak akan jalan, tidak menghasilkan rezeki misalkan seperti itu kan, otomatis tidak bisa untuk bayar cicilan. seperti itu kan. Nah, bagaimana caranya kita membayar cicilan ini sedangkan kita misalkan kas kita juga kosong seperti Iya, itu kan. mobil nggak keluar. Iya, mobil tidak keluar. Tapi itulah tadi kita perbanyak relasi dan perbanyak mitra. Karena kita di bawah, yang paling penting adalah organisasi. Kita di bawah naungan Asperda, Asosiasi Pengusaha Rental Daerah, itu berkoordinasi dengan beberapa kantor, kemudian memberikan rekturisasi. Akhirnya ada jalan keluar, kayak kemarin dari OJK segala kan. Akhirnya kita ada diberi keringan seperti itu. Makanya kalau kita hanya berdiam diri saja tapi tidak perbanyak relasi atau mitra, ya kita tidak ada banyak masukan akhirnya seperti itu. Oke. Nah, itu tadi ya pertanyaan tadi. Kalau mulai down lagi itu yang pertama smile, tetap saja tersenyum dengan selalu berpikir positif bahwasanya akan bisa. Yang kedua perbanyak relasi. Ya. Benar ya, Bang Ab ya? Betul. Smile dan relasi itu penting. Selanjutnya ada pertanyaan lagi nih. Ada 2 pertanyaan ya? Oke, ini yang pertama. Yang kedua, izin bertanya Pak, usaha Pak Am sudah mengantongi izin tempat usaha dan apa izin usahanya sudah Bapak miliki? Ini sudah Ya. izin nggak? Sudah izin dengan yang di atas ya. Oke. Maksudnya dengan kayak gini ya. Jadi kita ada surat izin, bahkan kita ada CV. CV kita adalah berkah cendekia solusi. Oke. Jadi berkah cendekia solusi ini tidak hanya untuk rental nih maksudnya kan. Tapi di situ di CV itu ada beberapa poin pada saat kita ke notaris tuh ya. Biasanya notaris itu kan ada disuruh milih nih. Ini CV-nya buat apa saja sih, gitu kan? Betul. Jadi kalau untuk jasanya apa aja bisa itu. Jadi di situ ada jasa untuk kayak dalam transportasi, Betul. kemudian seperti psikologi, gitu kan? Kebetulan juga istri saya kan di bagian psikologi. Oke. Jadi kita adakan tes atau misalkan tes psikolog, kemudian baik itu tes dari yang SD sampai yang perkantoran, kita sudah ada punya izinnya, kita ada CV-nya segala. Oke. Bahkan kita juga ada kantong bukan kantong Akta notaris juga sudah iya, ada. notaris sudah ada. Kemudian izin RT otomatis dong. Iya. Izin RT RW itu pasti ada dari tempat kita bekerja. Jadi aman ya. Jadi gitu. Sudah mengantongi izin nih, Betul, teman-teman. memang betul. Pertanyaan bagus sekali. Usaha kita kalau sudah
Punya izin. kita punya lisensi atau izin usaha, berarti kita sudah benar-benar menjalani sebagai pengusaha. Oke. Berarti kita serius menjalaninya itu kan. Betul. Nggak misalkan aku jual aja suka aja kan, kemudian Yang penting untung. masalah izin kayaknya aja dah misalkan. Oke. Nanti aja maksudnya ini bahasa Banjar lagi. Iya. Yang penting nanti aja dah misalkan seperti itu. Berarti tidak ada keseriusan dalam diri kalian untuk membuka usaha. Oke. Kalau sudah membuka punya izin, mengurus izin, kemudian ada NPWP-nya juga, berarti Betul. Bayar pajak juga. bayar pajak juga, saya enggak, Pak. Oh gitu. Nggak salah maksudnya, Nggak salah. untuk bayar juga masalah. Tentu Harus tetap unit-unitnya selalu dibayar pajak dong. jelas. Karena mobil juga ada pajak dari CV-nya juga, kemudian ada pajak untuk mobilnya juga. Pajak untuk mobil Bayar pajaknya sendiri, juga ya, betul. seperti itu, Pak Ade. Oke, sudah dibayarkan, pajaknya sudah ada, izinnya sudah ada, jadi aman seperti itu. Oke, mungkin yang lain, pertanyaan yang lain teman-teman, silakan. Atau ada yang baru bergabung? Ada, oke, silakan. Novia Herawati. Iya, Atau- Pak. Oke, Ya, saya dulu ya, Pak. Selamat pagi. oke, Pagi. pagi. Pak. Saya mau tanya, usaha Bapak kan itu kan tadi rental mobil sama aksesoris motor dan lain-lain ya, Pak. Nah, jenis usaha itu kan apa ya, Pak? Pasaran ya, Pak. Saingannya banyak gitu loh, Pak. Banyak juga yang usahanya rental mobil, banyak juga yang usahanya aksesoris motor. Nah, ya walaupun kita juga tahu ya Pak, kalau orang Muslim itu percaya rezeki ada, udah ada yang ngatur. Cuma gimana cara Bapak mendapatkan rezeki itu, dan gimana cara Bapak menonjolkan produk Bapak daripada produk-produk saingan Bapak yang notabene emang di sini produk Bapak itu sama seperti saingan Bapak gitu. Oke. Ya, bisa ditangkap tidak, Pak? Oh, bisa. Oh iya. Oke, Ya. jadi seperti ini Ya, Bang Am. terima kasih, Pak. Sama-sama, Mbak. Usahanya sama, seperti itu, jasanya sama. Betul. Apa yang menjadi pembeda, gitu kan ya? Apa yang menjadi pembeda sehingga orang datangnya ke Bang Aam seperti itu. Oke. Iya. Oke. Baik, Pak. Saya coba jawab ya, Mbak ya. Oke, ini yang dari Jogja ya. Ini dari Jogja, Mbak ya. Saya juga Bukan, Pak. dari mana? Dari tadi? Saya dari Pemalang. Oh, dari Pemalang, Jawa Dekat Tengah. Pemalang, Pak. Oh, di mana, Mbak ya? Malang. Pemalang, Jawa Tengah ya. Jawa Ya, Jawa Tengah, Pemalang. Oh iya. Saya kira Malang ya, Pak deh. Sorry. Jadi gini. Begini, Mbak. Jadi bahasanya Jadi logatnya keluar Ya. lagi nih. seperti saya bilang di awal tadi bahwa gini, untuk memulai usaha itu kan biasanya bingungnya adalah memulai usaha nih kan. Mau buka bengkel-bengkel ada, kemudian mau buka sablon-sablon juga ada, mau buka laundry juga ada, di mana-mana semua serba ada gitu kan. Ya walaupun Mbak Tanya bilang tadi kan, ya memang rezeki sudah ada yang ngatur. Tapi gimana sih, tetap memang rezeki itu semua ada yang ngatur, Pak. Ya, itu salah satu sudah jawaban yang pertanyaan dan dijawab sendiri. Iya, betul. Bahwa Rezeki. kalau kita masih ragu dengan rezeki yang yang dicurahkan misalkan seperti itu, berarti kita hubungan dengan di atas masih kurang seperti itu. Ini masalah keyakinan ya. Kemudian yang pastikan Pak ada strategi, betul, ada strateginya. Jadi untuk pertama kali saya buka usaha tidak bisa langsung kita mobilnya laris, enggak. Mental yang diuji. Kenapa? Karena orang-orang belum tahu. Saya buka usaha belum ada yang tahu. Semua melalui proses. Makanya untuk pengusaha itu yang paling ditekankan adalah mental dan resiko. Kalau mentalnya pada saat di awal sudah dikasih ujian, dikasih cobaan, kemudian down, kemudian tidak melanjutkan lagi, berarti itu salah satu pertama hobi yang dipakai bukan masternya. Oke. Jadi saya bilang tadi beberapa hobi itu jadikan salah satu hobi itu master dari hobi. Oke. Kemudian dilatih menjadi spesifik lagi, kemudian itulah yang dijadikan usaha. Contoh saya bilang tadi itu bahwa kalau saya hobinya memang hobi dalam otomotif. Kemudian saya lihat memang sih kalau untuk transportasi banyak nih
rental juga ada. Kenapa kok Pak nggak bikin rental aja seperti kan? Saya pengennya itu agak berbeza dengan yang lain ya Pak ya. Jadi mobil itu monggo silakan dipakai siapa saja seperti itu kan, dengan peraturan-peraturan yang sudah dibuat seperti itu. Kemudian harus ada pemanis atau penarik dalam usaha kita. Betul. Bukan penglaris ya, bukan ngepet atau apa sih. Maksudnya bukan pesugihan. Bukan pesugihan juga seperti itu ya. Tetapi ada sesuatu yang menarik. Saya lebih baik ke sana aja deh. Karena di sana itu harga sama, tetapi ada bonusnya. Misalkan seperti itu. Misalkan awal-awal saya misalkan harganya di lain misalkan sama 3,5, di tempat rental teman yang lain 3,5 juga. Cuman yang membedakannya seperti ini, mereka mungkin menyewa hanya 2 hari, tapi nanti saya kasih bonus 1 hari. Oke. Ini karena hari ini adalah hari Father's Day ya, misalkan seperti itu kan. Tapi saya nggak punya ayah nih, sudah meninggal ya. Dan itu nanti saya kasih bonus seperti itu. Kemudian nanti ada merchandise, kemudian kita kasih hal-hal yang berbeda dari pengusaha-pengusaha yang lain seperti Pak Ade. Karena saya ambil berkahnya, kemudian ambil cerita dari sesama pengusaha. Iya. Maksudnya ada mentor-mentornya gitu kan. Jadi seperti ini, apa sih yang membedakan? Ini cerita Nabi ya kalau nggak salah ya, sedikit aja nih biasanya nanti jadi bosan gini. Ceritanya gini. Kaum sebelah dengan kaum yang muslimin itu kan sama-sama dagang. Iya. Tapi kenapa yang di sebelah sini lebih untung ketimbang yang di kampung B? Ya kampung B misalkan ya. Kampung A kenapa lebih banyak penggemarnya, banyak pelanggannya ketimbang kaum B seperti itu. Nah, singkat cerita, kemudian diberilah suatu wejangan lah, bukan mungkin. Karena Nabi juga ini ya suka berdagang juga ya. Iya, betul. 1 kilo dan 1 kilo. Iya. Seperti itu kan. Sama kayak kita gini Pak. Misalkan yang kelas A, yang A dan B, yang A 1 kilo, misalkan yang B 1 kilo juga nih. Betul. Sama-sama berat nih kan. Tapi bedanya adalah di yang plan B tadi itu 1 kilo kemudian dikasih sedikit sebagai pemanis. Iya, sebagai pemanis. Kalau orang Jakarta bilang pengangat. Iya, biar hangat timbangannya. Akhirnya lebih berat. Oke. Kan seperti itu kan. Tujuannya Pak, wah ini rugi dong. Jangan pikirkan rugi saya bilang, tapi pikirkan bahwa ini berkah. Pemanis dan ini adalah berkah. Nah, berarti sedekah kan? Kayak sedekah kan? Jadi 1 kilonya lebih berat ketimbang yang ada di A seperti itu. Sama seperti itu. Yang itu saya ambil hikmahnya, kemudian sama harganya tidak menjatuhkan teman-teman rental yang lain, gitu kan? Oh, kenapa harganya lebih murah kan seperti itu kan? Iya, betul. Tapi kita ada kelebihan dari itu semua. Nah, nanti teman-teman yang lain kalau punya usaha, mereka di sana ada sablon. Kemudian di sini juga ada sablon juga. Kalian bukan sablon juga. Apa nih yang bisa membedakan yang lain? Mungkin tempat kita nanti berbonus nanti 1 kaos lagi kan? Iya, seperti betul. itu. Tapi kadang-kadang berpikir seperti ini. Pak, itu rugi Pak namanya Pak. Nah, kalau kalian sudah pikir rugi berarti tidak ada keikhlasan di hati kalian. Nah, itu seperti itu. Yang penting tuh kasih saja, masalah tuh pasti ada saja tambahannya. Itu yang saya lakukan selama ini seperti itu Pak. Oke, itu ya. Tadi buat penanya, artinya dikasih lebih. Karena benar nih, saya pernah sama Bang Aam, kebetulan saya pernah jadi pelanggan juga seperti itu sama Bang Aam. Bang Aam itu misalkan nih kita menyewa 1 hari kan dihitung dari jam 7 pagi sampai besok jam 7 pagi seperti itu. Kita kembalikan jam 8 atau jam 9, it's okay, nggak apa-apa. Jadi kan 1-2 jamnya itu bonus aja seperti itu. Iya. Bahkan kemarin saya belum nyewa udah dikasih souvenir sama beliau. Iya, udah dikasih souvenir. Nih, souvenirnya seperti itu. Jadi beliau tuh lebih suka kasih bonus seperti itu. Jadi sama semuanya, usahanya sama, tapi ada plusnya tadi seperti itu. Ada yang protes. Oke. Ada yang protes. Ada yang protes. Pengguna jasa. Oke. Nih ada lagi satu, Suherman mungkin, silakan Suherman. Baik Pak, terima kasih Pak. Jadi kita udah ketahui sekarang, jadi sekarang tuh eranya 5.0 atau era digital ya Pak ya.
Oke, era Jadi digital. digital itu sudah masuk ya. Jadi bagaimana sih Pak cara mengasah jiwa kewirausahaan berbasis potensi lokal dengan menyatukan digital gitu Pak? Bagaimana kita ngajak UMKM ini untuk meningkatkan jiwa kewirausahaan mereka itu Pak? Apalagi kan kita tahu sekarang apa namanya filter-filter untuk digital itu sangat susah ya Pak, dan juga digital question itu masih kurang di daerah-daerah. Oke. Oke, kita tangkap ya. Bagaimana nih? Ada nggak sedikit trik and intrik gitu ya, Bang Am? Bagi teman-teman di era digital ini mengkolaborasikan dengan kearifan lokal seperti itu. Betul. Nah, seperti apa nih? Ada nggak? Atau kita sambil sharing aja untuk ini nih? Karena kayaknya nggak ada nyambungnya sama berkah-kar tadi nih. Ya, betul. Tapi sudah dijalani sebenarnya. Sebenarnya gini, untuk yang masalah 5.0 ya, ibaratnya di era digital kita ini, di era digital ini adalah yang diperlukan pertama adalah sinyal. Sinyal, Gitu kan? betul. Kalau kita dengan kearifan lokal, itu antara sinyal antara ada dan tiada. Oke. Seperti itu kan. Makanya balik lagi yang ke fokus yang kedua tadi. Fokus yang kedua tadi adalah pertama kita hobi, passion. Yang kedua adalah hubungkan itu kepada manfaat. Betul. Seberapa manfaat sih produk kita yang kita tawarkan kepada masyarakat? Kemudian siapa sih market kita? Target market kita ini siapa sih ibaratnya kan? Betul. Kalau target market kita ini memang untuk kalangan umum masyarakat, berarti bisa dicapai itu dengan menggunakan online kah? Apa dengan menggunakan offline kah? Tetapi kalau bisa itu adalah dua, online dan offline. Betul. Apabila kita bisa menggunakan di era digital, kita menggunakan kayak media sosial, kita ya, kemudian sekarang WhatsApp juga harus berakun bisnis gitu. Betul. Kan, untuk bisa menampilkan hal-hal yang menarik di dalam usahanya. Apabila kita menggunakan offline dengan kearifan lokal, namanya kearifan lokal khususnya apalagi yang kayak di daerah kita Kalimantan, seperti itu, apakah kita harus menggunakan online juga? Kadang kita agak susah juga Pak ya. Mau tidak mau kita harus face to face. Oke. Harus punya modal bukan modal ya, maksudnya harus punya semangat bagaimana promosi kita adalah dari door to door, bahasanya seperti itu. Kata dibilang sales sih terserah saja, cuman olahlah yang kata sales itu tidak seperti konvensional pada umumnya. Datang ketok pintu, gue nawarkan baju ini segala, enggak. Kita harus punya trik nih kan. Trik kita misalkan ada kumpulan ini para remaja Karang Taruna misalnya kan, kita pakai misalkan menjual produk kita kaos kita yang desain kita, nuansa kita menggunakan religi, kemudian diolah dengan distro yang bagus, kita pakai ini kan ya makanya saya bilang tadi harus murah senyum dan bisa bergaul dengan orang lain. Mudah bergaul dengan orang lain. Maksudnya mudah di sini adalah kita mencari relasi. Namanya usaha itu yang dicari adalah pelanggan. Pelanggan, betul. Dan kita datang misalkan Karang Taruna dengan pakai baju itu salah satu promosi sudah. Kerennya juga kan sambil gaya-gaya gini kan misalkan ada sablonnya di sini kan. Aduh gatal nih kan. Padahal kan menunjukkan sablon kita gitu kan. Bagusnya kan seperti itu. Itu salah satu gaya kita juga kan. Saya mau nawar baju itu. Hal yang biasa banget kan, kita harus punya strategi marketing itu seperti apa. Oke. Jadi intinya tetap di marketing ya. Tetap di marketing. Bisa dijalani offline dengan online gitu kan, kalau dengan menggunakan kearifan lokal. Oke, ini ada pertanyaan. Assalamualaikum. Saya Silaturahman, izin bertanya Bu. Silahkan, mana pertanyaannya? Oke. Lucu nih. Oke, silakan. Saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu, Pak. Oke. Saya Silaturahman. Saya dari STKIP PGRI Bangkalan, Madura, Jawa Timur, Pak. Pertanyaan saya mau buka usaha, contoh ya, Pak. Saya mau buka usaha makanan. Gitu. Ya. Nah, saya suka makan. Saya sudah punya motivasi tinggi, sudah izin kepada orang tua yes. Tapi satu, Pak, saya tidak punya modal. Namanya juga buka usaha, butuh modal. Bagaimana cara mengatasi itu semua, Pak? Dan saya down di situ, Pak, tidak punya modal. Bagaimana cara mengatasi itu, Pak? Terima kasih. Tidak punya makan. Oke.
Dia sudah minta restu ke orang tua. Passionnya adalah di bidang makanan. Modalnya yang tidak ada. Modal. Pinjamin Bang Aam. Bisa. Oke. Tapi punya tangan ya. Tangan tuh modal loh. Ya, seperti ini. Saya gitu. Silakan. Sebenarnya yang pertama itu adalah kita sudah punya niat tadi ya. Mbaknya dari mana? Oh, sebelah sini. Pindah ya. Dipindah dari sebelah kanan. Ya, oke. Jadi seperti ini, Mbak siapa nih? Mbak Silaturahmah. Oh ya, Rahmah. Izin sudah didapat, cuman modal yang belum didapat, Mbak ya. Iya, Pak. Ya. Baik, ini Mbak. Sebenarnya dalam faktor promosi itu memang yang diperlukan adalah modal. Sekarang ini Mbak pengen di bagian makanan. Makanan seperti apa sih yang saya pengen tahu dulu? Makanan seperti apa sih? Apa mungkin Sekarang kan baik, Pak. Sekarang lagi viral yang namanya dari tepung aci gitu Pak, kayak cireng, cimol, dan lain cireng. sebagainya. Oh ya, oke. Pasti kan butuh modal, kayak butuh barang-barangnya, butuh semuanya gitu Pak. Nah itu nggak ada, bagaimana Pak? Maksudnya meningkatkan motivasi agar tetap mau gimana ya Pak? Bicara kayak mau tetap semangat gitu Pak, cari modal tuh gimana gitu Pak, motivasinya gitu Pak. Ya, yang pasti itu kan modal yang dicari adalah modal yang halal dulu ya Mbak ya. Jangan nanti menghalalkan semua cara untuk mendapatkan modal seperti itu ya. Modal yang sebenarnya untuk tips untuk yang kita tidak mempunyai modal di awal itu sebenarnya seperti ini. Kembali lagi kepada relasi. Kita semakin banyak punya relasi, semakin banyak punya mitra, pasti akan mempunyai beberapa solusi yang akan ditawarkan. Tetapi kita harus ada produk dulu yang kita tawarkan. Maksudnya seperti ini, ada testernya dulu lah. Nah, seperti itu kan. Misalkan tadi ada kita jalan dulu nih. Kalau Mbaknya cuman hanya datang ke kampus, ke perpustakaan, pulang, datang kemudian ke kampus, perpustakaan, kemudian pulang, di mana Mbak bisa mendapatkan relasi seperti itu kan. Perbanyaklah teman. Betul kata orang, memang kita akan pilih-pilih teman. Yang pasti kita harus perbanyak teman dulu. Ya, satu adalah relasi. Kalau kita sudah mendapatkan relasi, kita pasti akan bisa mentargetkan nih mana yang akan menjadikan mitra kita. Maksudnya bisa kerjasama gitu kan. Ini salah satunya. Memang agak susah, memang seperti itu. Tetapi itulah tadi saya bilang, pengusaha itu yang dikejar adalah yang akan dirasakan adalah mental dan resiko gitu kan. Resiko kita cuman capek, Mbak. Kalau Mbak kan cuman capek ya, karena gini, teman saya juga ada di bidang masalah makanan ya. Kemudian modal juga pas-pasan cukup seperti itu kan. Yang penting ada modal satu dulu dari kita. Modal satu itu adalah modal yang bisa kita tawarkan kepada mitra, kepada relasi, pada saat dia mencoba atau mencicipi, dia akan tertarik. Seperti itu. Pada saat dia akan mencoba tertarik, mau nggak kira-kira join dengan kita buka usaha ini segala seperti itu. Tapi saya yakin ketika kita ngomong seperti itu, 1-2 orang pasti akan menolak. 1 orang pasti menolak. Tapi jangan pernah menyerah, Mbak. Terus mencari relasi yang bisa membantu kalian untuk membantu Mbak untuk mendapatkan mendapatkan mitra yang bisa kerjasama, mungkin ada dapat modal dari itu semuanya. Saya yakin bisa seperti itu. Karena pengalaman ini bukan pengalaman dari saya, tapi ini pengalaman dari teman-teman yang sudah pengusaha seperti itu. Ada yang mereka usaha rental tapi juga usaha makanan. Seperti itu. Awalnya itu dari usaha makanan baru rental. Oh gitu. Seperti itu teman saya itu di Jalan Raja Wali 2. Kalau saya di situ. Jadi memang yang paling, apalagi kalau Mbak kan masih belum kerja nih ya kan. Tapi masih ada orang tua kan? Masih ada orang tua, masih dapat uang jajan nggak, Mbak? Masih, Pak. Masih. Manfaatkan dari itu, Mbak, sebenarnya.
Kalau orang yang mahasiswa mendapatkan modal memang agak susah ketimbang orang yang sudah bekerja. Maksudnya bekerja itu bisa kita mau ke koperasi masih ada, masih bisa kan, syaratnya cukup. Kalau mahasiswa koperasi juga masih ketar-ketir nih kan. Iya, bank Begitu. juga kadang-kadang nggak mau. Iya, kecuali Bang Ade yang mau kan. Iya. Seperti itu. Yang pasti dari situ bisa diinisiatif, Mbak. Mbak mungkin bisa menyisihkan sebagiannya dari apa namanya uang jajan segala. Orang tua masih lengkap, yang walaupun misalkan Pak model saya dong, ya mungkin agak terlalu berat seperti itu, tapi inisiatifnya adalah bisa memanfaatkan dari uang jajan dulu. Kalau tidak mau mencari relasi dari uang jajan, tetapi kalau bisa ya uang jajan tadi disisihkan, kemudian yang kedua cari relasi. Perbanyak relasi, karena semakin banyak relasi, ya semakin banyak akan mendapat apa namanya masukan atau problem solver lah bahasanya ya Kak. Problem solving. Iya, yang bisa memberi kita apa namanya solusi lah seperti itu. Betul. Karena saya juga pada saat mendapat masalah, ya pertama ya memang kita ngobrol dengan keluarga, kemudian dengan teman-teman yang di bidang itu juga. Oh nanti kamu ke sini, kita urus nanti ke sini ya. Akhirnya kita kan dapat solusi seperti itu. Betul. Sebenarnya. Tidak hanya berdiam diri seperti itu. Betul. Ya. Oke, itu tadi ya. Untuk modalnya bisa tambah relasi, kita bikin dulu produknya, kita tawarkan ke teman, saya punya produk ini, saya perlu modal, silakan, siapa yang mau berinvest kepada saya. Yang penting itu membangun kepercayaan kepada orang dulu. Betul. Gitu ya. Atau nanti coba cirengnya kirim ke sini, kita tester dulu, kalau memang oke, mungkin bisa Bang Aam atau saya, atau nanti Bu Patul yang bikin modal, seperti itu, kita buka usaha sama-sama seperti itu. Aja nanti kita. Oke, mungkin itu ya. Ada lagi pertanyaan? Sebelum kita tutup, teman-teman. Cukup ya? Sudah 10:30 di sini, di Indonesia bagian Barat. Ini dari Barat semua ya? Indonesia bagian Barat semua, nggak ada yang dari Timur ya? Nggak ada yang dari Tengah? Oke. Baik teman-teman, kita cukupkan dulu bincang-bincang kita hari ini bersama Bang Aam. Banyak sekali yang kita dapatkan hari ini dari motivasi-motivasi yang luar biasa, terus cara mendapatkan modal juga seperti apa, cara promosi juga seperti apa, gambaran usaha juga seperti apa. Oke, terima kasih Bang Aam atas kebersamaannya hari ini. Mudah-mudahan bisa berbagi manfaat kepada teman-teman di Nusantara sana. Kita mulai usaha, karena usaha yang paling baik adalah usaha yang dimulai. Ya, betul. Betul ya. Usaha yang paling baik adalah usaha yang dimulai, bukan usaha yang sekedar dirancang saja. That's right. Seperti itu. Mulai aja. Ya, karena dulu Bang Aam waktu mahasiswa udah jualan kaos, udah jualan aksesoris. Ayo teman-teman, saya juga dulu mahasiswa sudah jualan pulsa seperti itu. Jangan takut gagal. Ya, jangan takut gagal. Pasti gagal itu aja. Ya, tapi jangan takut gagal. Jangan takut gagal. Ya. Tadi ada satu quote yang saya dapat dari Bang Aam nih. Orang bermimpilah. Bermimpi. Karena bermimpi itu adalah suatu rencana yang kita rancang seperti itu. Ada quote yang menarik nih dari Julian Balia. Bermimpilah karena orang seperti kita apabila tanpa mimpi maka akan mati. Tapi tidak penting seberapa besar mimpi kita. Yang penting itu adalah seberapa besar kita untuk mimpi itu. Betul. Seperti itu ya. Kita punya mimpi besar nih, tapi mimpi terus kapan bangunnya? Iya kan? Ya, mimpi aja terus. Oke, itu ya. Teman-teman, terima kasih banyak atas perhatiannya. Mudah-mudahan memberi manfaat. Sehat selalu, stay safe. Nanti kita tunggu tadi tester cireng, cilok, cimolnya, seperti itu. Oke, terima kasih Bang Aam. Sehat selalu ya. Amin. Kita tunggu usaha-usaha selanjutnya. Amin. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kepada Ibu Fatul Janah nih, kita undang kembali ke sini nih. Silakan Ibu. Ya, ini kembali nanti akan ada beberapa yang disampaikan dari Ibu Fatul Janah. Di sini beliau sudah berhadir bersama saya. Tadi sudah kembali ke studio. Nah, ini Bang Aam versi wanita.
tiba-tiba berubah ya. Oke, silakan Bu Patul. Baik, terima kasih banyak Pak Ade. Tadi sudah membantu untuk menjalankan kegiatan modul inspirasi kita yang kedua. Nah, mungkin dari sini kalian ada beberapa mungkin ya dari kalian bertanya-tanya, apa sih kaitannya antara materi hari ini kewirausahaan dengan modul Nusantara misal. Jadi di sini saya ingin memberikan sebuah sebuah pencerahan lah istilahnya setelah kita belajar terkait berbagai hal yang berbau kebudayaan, segala hal yang berbau potensi lokal. Nah, karena nanti ada kaitannya dengan kegiatan kontribusi sosial yang salah satu kegiatannya adalah pemberdayaan masyarakat. Saya ingin mengajak kalian, adik-adik beserta modul Nusantara, untuk bagaimana sih caranya, misal potensi-potensi lokal yang ada di daerah kita itu bisa ditingkatkan untuk memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Nah, untuk itu kalian tentunya perlu tahu dulu bagaimana sih caranya untuk membuka sebuah usaha, bagaimana caranya menguatkan mental untuk menjalankan usaha, sehingga hari ini tadi saya menghadirkan seorang narasumber yang sudah berpengalaman di bidang usaha, karena tadi ada banyak sekali tips-tips dari beliau terkait bagaimana ketika kalian ingin membuka usaha, karena tadi sudah disampaikan. Nah, ikan wadi ini sebenarnya bisa kita arahkan ke masyarakat supaya ikan wadi yang awalnya terlihat biasa, bagaimana nih caranya supaya dia itu memiliki nilai jual yang tinggi. Nah, salah satunya itu tadi dengan beberapa trik dari kewirausahaan yang sudah disampaikan oleh Pak Am. Sehingga di sini saya ingin mengajak kalian semua nanti mungkin bisa menjadi sebuah ide untuk kegiatan kontribusi sosial kita. Kalian telaah lagi apa saja potensi lokal yang ada di daerah kalian yang sekiranya dapat ditingkatkan nilai ekonomisnya. Kalian dari beberapa kalian ini pernah tidak berkunjung ke Malang? Misal yang dekat di Surabaya, siapa? Pernah tidak berkunjung ke Malang atau pernah tidak melihat kampung warna-warni misal? Halo? Sela mungkin atau Salsabila pernah tidak berkunjung ke kampung warna-warni yang ada di Malang misal, atau melihat di internet misal? Pernah ya? Pernah lihat di film Yowis Band itu guys, itu kayak ada kampung warna-warni. Ya, nah kalau kita telaah lagi, sebenarnya kampung warna-warni itu kan adalah kampung biasa yang terlihat kumuh, ya awalnya ya rumahnya juga berdesakan, tetapi berkat adanya inovasi dengan dicat warna-warni dan sebagainya, akhirnya malah menjadi sebuah objek wisata. Nah, itulah yang sebenarnya bisa menjadi bisa menjadi ide-ide bagi kalian. Apa sih di daerah saya yang sekiranya bisa dikembangkan, misal, sehingga satu, kalian bisa membantu masyarakat yang ada di sekitar kalian untuk meningkatkan meningkatkan nilai ekonomi masyarakat. Terlebih ketika sekarang ada masa pandemi, itu kan ada banyak sekali yang terkena PHK dan sebagainya, sehingga bisa memberi ide untuk membuka usaha sendiri sehingga bisa mandiri, begitu ya. Jadi silahkan nanti kalian masing-masing ditelaah lagi daerahnya masing-masing apa yang bisa dikembangkan, yang mungkin bisa menjadi ide untuk kegiatan kontribusi sosial. Nanti kita adakan pertemuan khusus untuk membahas terkait kegiatan yang akan kalian lakukan di kegiatan kontribusi sosial tadi. Mungkin sampai di sini dulu. Nanti 5 orang penanya tadi silahkan mengirimkan alamat lengkapnya untuk bisa kami kirimkan souvenir khas dari Kalimantan Tengah. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu sebelum kita tutup? Silahkan, Yvonne mungkin atau Suherman, ada yang ingin ditanyakan dulu sebelum kita tutup?
Sudah sesuatu di saya. Tidak ada. Aditya mungkin ada yang ditanyakan, Aditya? Cukup mungkin, Bu. Sehat Aditya? Alhamdulillah, Bu. Baik, saya tunggu tadi 5 orang penanya untuk mengirimkan alamatnya untuk bisa kami kirimkan beberapa souvenir sederhana. Jadi jangan berharap terlalu ini. Kami akan mengirimkan yang sekiranya memang memberikan kesan ya, walaupun kalian tidak bisa berkunjung ke sini karena memang keadaan kita sedang pandemi, tetapi saya harap souvenir yang kami kirimkan bisa memberikan kenang-kenangan bagi kalian supaya ya tetap terasa seperti pernah ke Palangkaraya khususnya. Baik, kalau memang tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih banyak bagi yang telah berhadir. Semoga materi yang diberikan hari ini memang benar-benar bisa memberikan inspirasi bagi kalian, baik untuk khususnya untuk pengembangan diri kalian masing-masing. Apalagi usia kalian masih muda, jalan masih panjang, tentunya semua orang bercita-cita untuk menjadi orang yang sukses ya. Saya akhiri dulu sampai di sini. Mohon maaf jika ada kekurangan ataupun kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Ya.